Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, penangkapan Tom Lembong oleh Kejagung sudah berjalan selama beberapa hari ya. Hal ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Nah, di antara itu semua, pada beberapa waktu yang belakangan ini ada sesuatu hal yang menarik, di mana Tom Lembong dan juga kuasa hukumnya memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada institusi yang menurut banyak orang mengkriminalisasi Tom Lembong. Nah, hal ini telah dilakukan oleh kuasa hukum Tom Lembong yang diketuai oleh Ari Yusuf Amir yang telah menggelar meminta pra peradilan dan akhirnya dipenuhi dan sudah berjalan beberapa waktu belakangan ini. Ternyata perlawanan itu bukan hanya dilakukan oleh kuasa hukum Tom Lembong, tapi Tom Lembong sendiri akhirnya memberikan perlawanan yang cukup menghentak ya. Nah, hal itu dia lakukan dengan sebuah pena, di mana pena itu dia tuangkan di kertas yang berisi informasi, segala informasi yang terjadi pada dirinya pada saat sebelum ditetapkan sebagai tersangka sampai dengan akhirnya berada di jeruji besi. Dan isinya itu memantik emosi para simpatisan atau para fansnya Tom Lembong, termasuk juga tentunya para musuh-musuh atau mungkin juga ada oknum yang ingin dirinya dipenjara. Nah, bagaimana isi surat itu? Mari kita simak videonya berikut ini. Dalam pengakuannya, Tom Lembong dipanggil 4 kali oleh Kejaksaan Agung sebelum dijadikan tersangka. Semuanya berlangsung pada Oktober 2024. Saya dipanggil hanya sebagai saksi untuk beri keterangan. Saya tidak meminta untuk didampingi penasihat hukum saya pada 4 kali kesempatan tersebut. Tom tidak mencurigai apapun dalam pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan terakhir yakni tanggal yang sangat diingat olehnya. Saat itu, dia diperiksa sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penyidik sempat meninggalkannya di ruang pemeriksaan tanpa alat komunikasi. Hanya keluar 1-2 kali untuk ke toilet dan cek HP sebentar yang tersimpan di loker di resepsi. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, Tom mengaku diminta balik ke ruang pemeriksaan. Saat itu, pemeriksa menjelaskan dirinya sudah dijadikan tersangka atas kasus dugaan korupsi impor gula. Pemeriksa menyebut Tom bakal ditahan setelah dimintai keterangan. Tentunya saya lumayan syok karena dengan setiap kesaksian yang telah saya berikan, saya semakin yakin bahwa saya tidak berbuat kesalahan. Setelah omongan itu, Tom tidak diizinkan untuk mengecek ponselnya. Bahkan, pemeriksa melarangnya berkomunikasi dengan orang lain di luar Kejagung. Pemeriksa juga langsung menjelaskan haknya sebagai tersangka. Dia juga diberikan penasehat hukum yang sudah ditunjuk langsung. Saya dalam kondisi tertekan dan bingung. Saya hanya dapat mengikuti perintah pemeriksa, termasuk menandatangani surat persetujuan penasehat hukum yang ditunjuk oleh Kejaksaan untuk mendampingi saya. Setelah itu, Tom diperiksa lagi dengan dampingan pengacara. Setelahnya dia diminta mengenakan rompi tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan. Pada saat saya melihat borgol yang akan dipasangkan pada tangan saya, tiba-tiba saya ingat himbauan istri saya. Tetaplah bersinar untuk kita semua, apapun keadaannya. Saya memutuskan untuk senyum dan senyum terus, sampai tiba di rumah tahanan di Salemba. Ya, itulah isi surat yang ditulis oleh Tom Lembong dan diserahkan kepada tim kuasa hukumnya, di mana surat itu juga dia bacakan pada saat hadir melalui Zoom atau melalui virtual yang terjadi pada pra peradilan beberapa hari yang lalu. Nah, tentu saja dari keterangan surat itu bisa dikatakan masyarakat bisa menilai sendiri ya, bisa membuat suatu kesimpulan di mana memang Tom Lembong ini sama sekali merasa tidak bersalah. Dan kejadian ini terjadi semuanya adalah pada bulan Oktober, di mana pada saat itu pada pemeriksaan yang keempat kalinya, Tom Lembong itu masih ditetapkan sebagai seorang saksi. Sehingga pada akhirnya selesai pada jam 16 atau jam 4, dan berikutnya diketahui kalau Tom Lembong ini akhirnya diberitahu kalau dirinya sekarang sudah menjadi seorang tersangka. Dan tentu saja hal ini menjadi membuat Tom Lembong ini shock dan dia cukup bingung ya,
karena memang selama ini keterangan yang diberikan itu sesuai dengan apa yang dicatat. Karena seperti apa yang dikatakan oleh, Ibu Siska, istri dari Tom Lembong, suaminya tersebut adalah orang yang sangat rapi dan detail dalam hal pencatatan. Jadi keterangan atau saksi-saksi yang diberikan oleh Tom Lembong, sehingga akhirnya dijadikan sebagai tersangka, hal ini menjadikan, eee, Tom Lembong itu merasa dirinya semakin tidak bersalah. Sehingga pada akhirnya Tom Lembong ditetapkan tersangka dan, kejaksaan memberikan, penasihat hukum yang di sini menurut keterangan Tom Lembong adalah bukan dipilih oleh dirinya, tapi ditetapkan langsung oleh, kuasa hukum. Dan berikutnya kuasa hukum dari Tom Lembong yaitu, Ari Yusuf Amir mengatakan kalau Tom Lembong ini ya jatuhnya dizolimi ya, karena memang pengacara yang mendampinginya pada saat dia ditetapkan sebagai tersangka adalah pengacara bukan yang dipilih olehnya, tapi yang ditunjuk oleh, tim Kejaksaan Agung. Sehingga hal ini dari awal sudah, terjadi salah satu faktor yang menurut banyak orang adalah, mengkriminalisasi dari Tom Lembong. Nah yang berikutnya dari surat itu juga bisa dikatakan ada andil, kenapa Tom Lembong itu kelihatan kuat dan tetap tegar ya. Hal ini adalah, pada saat ada kalimat, "Tetaplah bersinar apapun kondisinya." Nah, hal inilah yang membuat Tom Lembong pada saat, heboh masyarakat, Tom Lembong ditangkap, tapi dia tetap tersenyum dan ramah dengan para wartawan. Sehingga banyak orang bertanya, "Kenapa dia tersenyum?" Jadi menurut, kami semua di sini merasa kalau Tom Lembong ini merasa dirinya tidak bersalah sama sekali. Bahkan sampai dengan di pra-peradilan yang digelar pada hari Jumat kemarin yang terakhir, itu bisa dikatakan tim jaksa dari Kejaksaan Agung sama sekali belum memberikan salah satu informasi atau fakta yang menyebutkan kalau Tom Lembong ini mengambil keuntungan, di kasus impor gula, yang terjadi pada saat dia menjadi Menteri Perdagangan yaitu pada tahun 2015 dan 2016. Bahkan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi yang bisa disaksikan langsung oleh masyarakat, karena memang jalannya sidang itu disiarkan secara langsung. Salah satunya adalah, bahwa tim ahli dari kejaksaan yang disebut oleh, tim kuasa hukum Tom Lembong menjiplak, padahal mereka yang dihadirkan adalah guru besar dari universitas-universitas ternama di tanah air. Dan jadi itulah, bentuk perlawanan dari Tom Lembong, walaupun cuma hanya sekedar torehan pena di atas cari kertas, tapi hal itu menjadi salah satu pukulan-pukulan telak yang diberikan kepada Kejagung, bahwa memang Tom Lembong ini besar sekali kemungkinan kalau dirinya dikriminalisasi oleh oligarki yang tidak senang dengan langkah-langkah politiknya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman semua? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu video Aidin Project File hari ini. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.